Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu kesetimbangan kimia. Sebelum kita memasuki materi kesetimbangan kimia, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kesetimbangan kimia. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, memahami definisi reaksi kesetimbangan. Yang kedua, menentukan hukum dan ketetapan kesetimbangan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Dan yang terakhir, menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang poin pertama dan yang poin kedua. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pengertian kesetimbangan kimia, di sini ada air yang dimasak di dalam panci. Nah, apakah kalian pernah memasak air di rumah? Tentunya ya sering mungkin membantu orang tuanya ataupun karena kebutuhan sendiri sehingga kita harus memasak air. Nah, apakah perbedaan jika memasak air dengan panci terbuka dengan panci tertutup? Menurut kalian perbedaannya seperti apa? Nah, jika panci terbuka, ini air yang ada di dalam akan semakin berkurang. Kalian pernah mencobanya? Jika misalnya kita kelupaan untuk mematikan kompor, maka air itu akan terus berkurang, lama-kelamaan akan habis ya, pancinya bisa gosong. Jika dalam, panci yang tidak tertutup atau yang terbuka, ya kan. Kemudian kalau yang tertutup ya biasa aja airnya, tidak berkurang gitu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, Ibu akan bahas. Nah, di sini jika air pada wadah yang terbuka, eee butir air ini akan menguap ya dari permukaan air. Jadi, air ini mengalami penguapan. Kemudian air ini nanti akan, keluar dari wadah ya, sehingga menyatu dengan udara bebas yang ada di luar. Nah, sedangkan, yang dalam wadah tertutup, air ini juga mengalami penguapan, tetapi uap air tertahan oleh tutup wadah. Nah, jadi uap airnya itu akan jenuh sehingga dia akan mengembun ya. Kemudian akan kembali mengalir ke dalam wadah ya. Nah, kemudian apa sih Bu hubungannya dengan kesetimbangan kimia? Nah, jika wadah yang terbuka itu kan air mengalami penguapan. Nah, tidak terjadi kesetimbangan gitu. Kemudian jika terjadi kesetimbangan, laju penguapan sama dengan laju penguapan ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas di pengertian kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya di keseimbangan kimia itu nanti kita akan mempelajari jenis-jenis reaksi kimia, karakteristik keseimbangan kimia, kemudian jenis-jenis keseimbangan kimia. Untuk yang pertama, keseimbangan kimia, tentunya kalian mungkin sering mendengar kata keseimbangan. Gitu. Keseimbangan itu artinya sama. Lalu, apakah yang sama dalam keseimbangan kimia? Nah, keseimbangan kimia ini menyatakan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi sebaliknya atau penguraian. Kita sebelumnya sudah belajar laju reaksi ya, jadi ini ada kaitannya dengan keseimbangan kimia. Jadi di dalam keseimbangan kimia yang sama adalah laju reaksinya. Kemudian konsentrasi reaktan dan produknya tidak berubah atau konstan. Bisa kalian lihat pada grafik di sini bahwa ketika suatu reaksi telah mencapai keseimbangan, maka konsentrasi reaktan dan produknya tidak berubah atau konstan. Tuh, garisnya lurus saja. Sebelum kita membahas ciri-ciri atau karakteristik keseimbangan kimia, nah di
di dalam reaksi kimia itu terdapat dua jenis, yaitu reaksi irreversible. Nah, Ibu analogikan misalnya seperti ini. Reaksi irreversible itu reaksi yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Misalnya kalian memasak telur ceplok, kemudian apakah telur ceplok itu bisa menjadi telur yang utuh lagi? Ya, tentunya tidak bisa ya. Jadi telur ceplok itu tidak akan bisa kembali lagi menjadi telur yang utuh atau telur yang bulat. Nah, jadi pada reaksi irreversible ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan ke semula. Kemudian yang kedua, reaksi yang berlangsung satu arah. Nah, reaksi yang berlangsung satu arah ini biasanya ditandai dengan satu anak panah pada persamaan reaksinya. Kemudian contohnya dalam persamaan kimia ini ada natrium hidroksida ditambah dengan asam klorida akan menghasilkan garam natrium klorida ditambah air gitu. Nah, garam dan air ini tidak bisa berubah lagi menjadi NaOH dan HCl gitu. Sehingga NaOH ditambah HCl ini merupakan reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Nah, jenis yang kedua yaitu reaksi reversible. Itu kebalikan dari reaksi irreversible. Reversible itu reaksi dua arah. Ibu analogikan lagi, ada sebuah es batu ya. Ketika kalian taruh di luar atau kalian letakkan di luar, itu es batunya akan mencair, ya kan? Kemudian ketika es batunya sudah mencair, kalian bisa kan untuk membuat es batu itu beku lagi ya dengan cara kalian masukkan ke dalam freezer sehingga es batu yang mencair menjadi membeku kembali. Nah, itu merupakan analogi dari reaksi reversible atau reaksi dua arah. Nah, reaksi dua arah ini memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama, zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Yang kedua, reaksi yang berlangsung dua arah. Nah, reaksi yang berlangsung dua arah ini ditandai dengan dua anak panah bolak-balik. Nah, di sini ada contoh pada persamaan kimia, nitrogen ditambah hidrogen menghasilkan amonia atau NH3. Nah, nanti NH3 ini bisa diuraikan kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Nah, selanjutnya kita mengenal karakteristik kesetimbangan kimia. Karakteristik kesetimbangan kimia itu ada 3 ya. Setelah kita pelajari sebelumnya pada jenis-jenis reaksi. Nah, di karakteristik kesetimbangan kimia itu ada 3. Yang pertama sistem tertutup, yang kedua dinamis, dan yang ketiga reaksi bolak-balik. Sekarang Ibu akan membahas yang pertama sistem tertutup. Nah, di sini di sistem tertutup ini telah Ibu contohkan pada awal ya yang memasak air dengan wadah tertutup dan dengan wadah terbuka. Nah, di sini reaksi dan zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem jika pada sistem tertutup. Itu jadi akan menghasilkan kesetimbangan. Kemudian yang kedua itu dinamis. Nah, dinamis ini maksudnya reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi sama dengan laju reaksi zat hasil reaksi secara mikroskopis. Nah, jadi tidak bisa langsung dilihat oleh mata ya reaksinya itu berlangsung karena reaksi itu berlangsung secara mikroskopis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada reaksi bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik itu merupakan zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Ibu ada video terkait contoh dari reaksi bolak-balik.
Nah, setelah menonton video tersebut, bagaimana tanggapan kalian terhadap perubahan warna yang terjadi? Oke, sekarang sedikit ya Ibu jelaskan. Jadi ini merupakan warna biru tadi merupakan senyawa CuSO4 yang berbentuk padatan ya, itu berwarna biru CuSO4-nya. Kemudian dilakukan pembakaran atau dipanaskan sehingga padatan tadi berubah warna menjadi putih keabu-abuan. Kemudian ketika ditambahkan air ya atau H2O, maka akan padatan tersebut akan berubah menjadi warna semula, ya menjadi warna biru gitu. Itu merupakan contoh dari reaksi bolak-balik. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kesetimbangan kimia. Jenis kesetimbangan kimia ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen artinya sama. Jadi, kesetimbangan homogen ini merupakan keseimbangan yang berlaku untuk reaksi yang semua spesiesnya bereaksi pada fasa yang sama. Maksudnya seperti ini, contohnya N2O4 fasanya gas, kemudian menjadi 2NO2 yang fasanya gas juga. Seperti itu. Di sini N2O4 yang berbentuk gas ya, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian juga menghasilkan NO2 yang berbentuk gas. Nah, untuk kesetimbangan heterogen, heterogen itu kan artinya beda. Berarti keseimbangan ini berlaku untuk reaksi yang semua spesiesnya bereaksi pada fasa yang berbeda. Nah, di sini ada contohnya CaCO3 dengan fasa S atau solid, kemudian menghasilkan CaO yang fasanya solid dan menghasilkan CO2 yang fasanya gas. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk CaCO3 bukan solid ya, padatan, kemudian CO2-nya gas. Nah, di sini CaCO3 akan terurai menjadi CaO ditambah CO2. Seperti itu. Dan nanti CaO ditambah CO2 ini akan bereaksi menghasilkan CaCO3 lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan atau simbolnya K. Nah, hukum kesetimbangan atau hukum aksi massa itu menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi ini dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Nah, sebelumnya hukum kesetimbangan ini dilakukan oleh ilmuwan tersebut melakukan percobaan sehingga ditemukanlah hukum kesetimbangan dengan bunyi seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, jadi penjelasannya di sini untuk reaksi kesetimbangan, contohnya misalnya A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, hukum kesetimbangannya ini dapat dituliskan K sama dengan konsentrasi C pangkat pangkat koefisien dikali konsentrasi D pangkat koefisien per konsentrasi A di pangkat koefisien dikali konsentrasi B dikali pangkat koefisiennya. Seperti itu. Nah, jadi nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan hukum kesetimbangan ini merupakan tetapan kesetimbangan. Ya, jadi setiap reaksi ini memiliki nilai tetapan kesetimbangan tertentu pada kondisi tertentu ya, sesuai dengan fasanya. Nah, di sini pada tetapan kesetimbangan atau K dibagi menjadi dua, yaitu KC dan KP. Ya.
KC itu dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, fasa yang terlibat hanya fasa gas dan aquos. Nah, di sini juga ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Ini merupakan contoh dari masing-masing kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kesetimbangan homogen itu fasanya sama. Di sini Ibu contohkan fasanya semuanya gas. Kemudian untuk KC-nya itu konsentrasi SO3 pangkat koefisiennya per konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya dikali dengan konsentrasi O2. Kemudian untuk kesetimbangan heterogen di sini fasanya kan berbeda, ada solid, gas, dan liquid. Nah, karena ketentuan dari kesetimbangan konsentrasi ini fasa yang terlibat hanya fasa gas dan aquos, sehingga selain fasa gas dan aquos itu tidak diperhitungkan. Nah, jadi pada persamaannya KC sama dengan konsentrasi PCl5 pangkat 0 gitu. Kenapa? Karena dia tidak diperhitungkan karena fasanya liquid. Ya, dibagi dengan konsentrasi P pangkatnya juga 0 karena dia solid, kemudian dikali dengan konsentrasi Cl2. Pangkatnya ada 6 karena dia Cl2-nya berbentuk gas. Sehingga Kc sama dengan 1 per Cl2 pangkat 6. Nah, selanjutnya tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Nah, fasa yang terlibat hanya fasa gas. Kenapa? Karena yang memiliki tekanan hanya fasa gas. Ya, di sini juga ada perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogennya. Nah, di sini Ibu contohkan lagi sama bentuk fasanya gas di bagian homogen. Nah, Kp-nya kita ganti bukan konsentrasi lagi, tetapi tekanan. Tekanan dari SO3 pangkat 2 per tekanan SO2 pangkat 2 dikali tekanan O2 pangkat 1, karena koefisien O2-nya 1. Kemudian untuk keseimbangan heterogen pun sama, yang kita tuliskan hanya pangkatnya hanya yang berbentuk gas. Jika yang selain gas berarti pangkatnya 0 gitu. Sehingga didapatkan persamaan akhirnya Kp sama dengan 1 per tekanan Cl2 pangkat 6. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.